Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah dengan NIM 231101040039 dari kelas D1 PGMI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan model pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD, MPD. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian model pengelolaan kelas di MI, yang kedua permasalahan peserta didik di MI, yang ketiga pendekatan penanggulangan permasalahan peserta didik di MI, yang keempat peran guru dalam menghadapi permasalahan peserta didik, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model pengelolaan kelas di MI. Nah, model pengelolaan kelas itu merupakan pola atau strategi yang digunakan oleh guru dalam mengatur kegiatan pembelajaran serta mengelola perilaku peserta didik di kelas. Jadi, bagaimana caranya guru itu bisa mengatur kegiatan pembelajaran serta mengelola perilaku peserta didik. Nah, adapun tujuan penyusunan model pengelolaan kelas diantaranya yaitu yang pertama, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi perilaku yang mengganggu proses belajar. Dan yang keempat, membantu perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Jadi, sangat penting ya penyusunan model pengelolaan kelas ini supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan peserta didik di MI. Nah, adapun beberapa permasalahan yang dapat ditemui di MI yaitu yang pertama, kurangnya motivasi belajar. Nah, ini bisa terjadi karena peserta didik merasa kurang tertarik dengan apa yang sedang dipelajari. Sehingga salah satu alternatif yang bisa digunakan, guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan atau juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua yaitu kesulitan memahami materi. Nah, ini bisa terjadi apabila cara penyampaian guru ini terlalu rumit untuk kemampuan di usia anak sekolah dasar. Jadi perlu penyesuaian bagaimana menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, perilaku yang mengganggu kelas. Nah, perilaku ini bisa juga disebabkan karena peserta didik ini mencontoh perilaku-perilaku yang mereka lihat di sosial media, sehingga perlu adanya pengarahan dan juga pengawasan oleh guru dan juga orang tua di rumah. Yang keempat, kesulitan berinteraksi dengan teman. Biasanya peserta didik yang seperti ini itu memiliki karakter yang pemalu dan juga pendiam, sehingga sebagai seorang guru bisa melakukan pendekatan dengan mengajak peserta didik untuk mau mencoba berinteraksi dengan teman-temannya, sekedar hanya untuk menyapa dan juga membantu apabila temannya yang sedang kesulitan. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pendekatan penanggulangan permasalahan peserta didik di MI. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, pendekatan penanggulangan masalah peserta didik. Nah, ada beberapa cara pendekatan yang bisa dilakukan oleh pendidik, diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah peserta didik, supaya mengetahui apa yang menjadi penyebab dan juga alasan peserta didik ini memiliki suatu kesulitan dalam proses belajar. Yang kedua, memberikan bimbingan dan juga motivasi. Ini juga penting karena ini berkaitan dengan emosional peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mengatasi kesulitan.
Jadi tidak hanya dibiarkan secara mandiri tetapi juga diberikan arahan dan juga bimbingan dalam mengatasi suatu kesulitan. Yang keempat yaitu mendukung perkembangan peserta didik. Jadi setiap peserta didik ini memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Nah, sehingga guru apabila melihat perkembangan peserta didik itu perlu memberikan apresiasi dan juga motivasi agar mereka merasa diperhatikan dan juga dihargai. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, peran guru dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Nah, peran guru di sini itu ada banyak sekali ya. Pertama yaitu memahami karakter peserta didik. Nah, karakter di sini itu sangat beragam dan juga setiap peserta didik ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karakter dia pendiam, pemalu, ada juga yang karakter yang percaya diri, seperti itu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada karakter yang jelek. Semua itu butuh proses dan juga perlu bimbingan. Yang kedua, memberikan bimbingan secara bijaksana. Nah, sehingga dengan adanya bimbingan ini jadi peserta didik tahu mana yang perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang aman. Jadi tentunya untuk menciptakan kelas yang aman ini perlu adanya pemberlakuan peraturan dan juga pengawasan oleh pendidik. Dan keempat, bekerja sama dengan orang tua. Nah, ini juga sangat penting karena untuk menyalurkan komunikasi antara guru dan juga orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Nah, dari penjelasan materi ini terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas itu sangat penting dalam pembelajaran MI untuk mendukung kenyamanan dan keamanan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, permasalahan peserta didik perlu ditangani secara bijaksana. Jadi tidak dapat disepelekan apa yang menjadi permasalahan atau kesulitan peserta didik. Yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing dan teladan. Jadi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan teladan, role model yang menjadi contoh oleh peserta didik. Yang ketiga, pendekatan yang tepat dapat membantu perkembangan peserta didik. Jadi dengan pendekatan yang tepat itu membantu peserta didik untuk memahami apa yang menjadi potensi dan kemampuan mereka, sehingga dengan adanya arahan dari seorang guru sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.